Assalamualaikum semuanya. Karena sebentar lagi udah mau masuk bulan Ramadan, di kesempatan kali ini aku bakalan kasih referensi takjil yang menurut aku murah dan hasilnya banyak banget. Ini tuh modal cuma 16.500, jadinya 20 piece. Sangat cocok banget buat teman-teman yang pengen buat acara buka bersama ya teman-teman ya. Kalau pengen hemat budget, mending kalian buat ini aja. Untuk rasanya dijamin premium. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin teflon. Aku bakalan buat isian kelapanya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku ada 200 gram kelapa parut. Ini aku pilih yang muda. Kalau teman-teman nanya kurang lebih berapa, ini tuh aku pakai setengah butir ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau nimbang, pakai setengah butir menurut aku udah cukup. Lanjut di sini aku ada 100 gram gula pasir dan lanjut aku bakalan tambahin 100 ml air. Jangan lupa ditambahin garam biar dia tuh lebih gurih. Pakai setengah sendok teh aja ya. Dan ini yang paling penting, jangan pakai yang instan ya teman-teman ya. Menurut aku kalau pakai yang instan atau pakai vanili itu kurang alami gitu loh rasanya. Jadi di sini aku pakai daun pandannya tuh agak banyak, kurang lebih 3 lembar. Di sini untuk daun pandannya sengaja aku gunting-gunting kayak gini tuh biar dia nggak terlalu panjang gitu loh. Ini setelah semua bahan masuk, kita langsung aja masak seperti biasa sampai dia tuh bener-bener menyusut ya. Untuk apinya pakai api yang super kecil aja biar dia tuh nggak cepet kering gitu loh teman-teman. Jadi biar dia tuh masaknya berproses. Jadi walaupun pakai api yang super kecil, dipasin lagi emang bener-bener mateng ya. Soalnya kalau pakai api gede emang cepet sih nyusutnya, tapi aku takutnya kelapanya tuh masih ada mentahnya gitu loh teman-teman. Ini kita masak sambil terus diaduk seperti di video. Kalian bisa lihat sendiri ya, cara masaknya tuh bener super simple untuk isiannya, tapi dijamin ini tuh untuk banget ya. Aku tuh tim yang kurang suka gula merah, jadi di sini aku skip gula merahnya. Tapi kalau teman-teman suka yang gula merah, boleh diganti ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa di mix juga, soalnya kalau pure gula merah tuh menurut aku rasanya terlalu pekat. Itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Ini pokoknya sambil terus diaduk aja teman-teman biar matangnya merata. Soalnya kalau didiemin aku takutnya warnanya tuh nggak merata gitu loh. Pokoknya ini tuh sampai dia tuh bisa dipulung ya ngomongnya ya. Pokoknya ini kita masak sampai kadar airnya tuh bener-bener habis. Ini aku rekomen banget kalau teman-teman buat ini. Kelapanya jangan terlalu tua, soalnya kalau terlalu tua nanti tuh dia ada teksturnya gitu loh teman-teman. Jadi pilih kelapanya yang setengah muda gitu, setengah tua deh maksud aku. Ini teman-teman bisa lihat di video ya, teksturnya tuh udah mulai kayak lengket-lengket gitu. Kalian bisa lihat sendiri, ini kadar airnya juga udah habis, warnanya juga agak sedikit agak pekat gitu ya teman-teman ya. Kelihatan banget kalau dia tuh udah warnanya tuh lebih pekat dari tadi. Kalau menurut teman-teman nih udah bisa dipulung, udah bisa dibentuk-bentuk dan kadar airnya udah habis seperti di video, ini bisa langsung aja dimatiin ya teman-teman ya apinya ya. Emang masaknya agak proses kalau pakai api yang super kecil, tapi menurut aku ini hasilnya sepadan ya sama usaha kita. Ini kita pinggirin aja sambil nunggu dia dingin, kita buat kulit dadar gulungnya ya. Di sini aku udah siapin 1 butir telur. Aku bakalan kocok dulu ya teman-teman ya. Ini untuk telurnya. Ini sekalian aku ngetes telur aku masih bagus apa enggak. Ini setelah dibuka langsung aja kita kocok sampai dia tuh tercampur aja ya. Kalau udah tercampur kita pinggirin dulu, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigunya dulu ya. Di sini untuk tepung terigunya kurang lebih aku pakai 250 gram dan pakai pro sedang atau pakai segitiga biru seperti ini. Kalau teman-teman pengen yang lebih murah lagi bisa pakai yang curah ya. Tapi di sini aku bakalan pakai yang kemasan kayak gini biar rasanya tuh lebih premium lagi. Kalau teman-teman belum punya timbangan, aku bakalan rekomendasiin timbangan harga 20 ribuan yang cocok buat sehari-hari. Apalagi bentar lagi udah masuk bulan puasa, kalian pasti suka bikin-bikin kue kan. Langsung aja check out timbangan seperti yang punya ya, linknya ada di deskripsi. Tepung terigunya udah masuk, kita langsung aja tambahin bahan berikutnya. Di sini aku ada tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya aku nggak pakai banyak, kurang lebih 2 sendok makan aja.
Lanjut aku bakalan tambahin garam 1 sendok teh. Untuk airnya di sini kurang lebih aku pakai 600 ml ya teman-teman ya. Ini masukin airnya sambil diaduk pakai whisker kayak gini biar dia tuh nggak bergerindil. Jadi ini nanti tuh biar nggak saring-saring 2 kali gitu loh teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini tuh tepungnya udah nggak ada gerindilan sama sekali, ini boleh ya bahan-bahan selanjutnya dimasukin. Ini 1 butir telur langsung aja aku masukin. Caranya seperti di video aja, kita tuangnya tuh sambil terus diaduk gitu. Soalnya ini kan tepung terigunya masih bergerindil ya, jadi jangan lama-lama dibiarin. Soalnya kalau lama-lama dibiarin nggak langsung diaduk tuh dia malah tambah bergerindil gitu loh teman-teman. Kalau menurut kalian udah nggak ada gerindilan, boleh banget ditambahin 1 saset santan. Ini boleh banget pakai santan kara ya. Ini aku pakai merek yang ada aja lah ya, pakainya 1 bungkus. Lanjut untuk perasannya di sini tuh aku pakai perisa pandan aja, secukupnya aja teman-teman. Lanjut dan yang ini tuh yang terakhir banget aku pakai minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan aja. Kalau teman-teman mau pakai daun pandan langsung untuk perisanya boleh ya, cuman karena aku belum pernah pakai daun pandan jadi aku tuh takut langu gitu loh teman-teman. Jadi di sini untuk perisanya aku pakai, maksud aku rasa pandannya aku pakai perisa aja gitu loh. Kalau menurut teman-teman perisa pandannya kurang, ini boleh ditambahin sesuai selera ya. Dan ini udah jadi adonannya. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja siap masak. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh walaupun gak disaring teksturnya tuh udah bagus banget. Mungkin ada gerindilan 1-2 tapi ini tuh oke lah, menurut aku nggak disaring nggak apa-apa. Kita langsung aja, di sini aku bakalan kasih tips ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen kulit dadar gulungnya tuh berongga-rongga seperti yang dijual di luaran sana, yang pertama kita tuh harus pakai olesan margarin dan dipastiin lagi teflonnya pas kita nuang itu bener-bener super panas ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak pakai margarin nanti tekstur luarnya itu, maksud aku tekstur kulitnya tuh bakalan mulus gitu loh. Kalau teman-teman pengen bergerindil seperti di video, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu tuh harus pakai olesan margarin. Jadi setiap kita nuang, setiap kita mau nuang itu dikasih olesan margarin, dan jangan lupa teflonnya harus benar-benar panas. Untuk apinya di sini aku pakai api sedang ya, jadi nggak gede dan nggak kecil gitu. Soalnya kalau terlalu gede dia gampang gosong, kalau terlalu kecil dia kelamaan matangnya teman-teman. Jadi biar pas aja ini tuh apinya pakai api sedang aja gitu. Ini kita tunggu sampai kulitnya kering, pinggir-pinggirannya kering. Kalau udah kering kita langsung aja siap tuang seperti di video ya. Tuh teksturnya bertekstur ya. Dan step keduanya sama, kita olesin dulu margarin seperti di video. Kita langsung aja tuang, jangan terlalu banyak teman-teman, 1 centong lebih sedikit aja. Soalnya kalau pakai 2 centong itu kulitnya terlalu tebel, jadi pinter-pinter kita aja ngegoyang ya. Jadi agak digoyangnya agak kenceng gitu biar dia merata, biar kita tuh nggak terlalu banyak ngasih adonannya. Dan kalau udah selesai dibentuk semua kulitnya, kita langsung aja siap buat ya. Untuk isiannya jangan terlalu banyak-banyak, kurang lebih 1 sendok makan aja. Jadi kita lipat kiri kanan. Jadi setelah kelapanya masuk, kita langsung aja lipat kiri kanan. Setelah itu kita gulung dari ujung ke ujung ya, seperti di video aja teman-teman. Untuk isian sama kulitnya ini pas ya teman-teman jadinya ya. Jadi untuk kulitnya tuh jadinya 20 dan isiannya juga pas untuk 20 piece. Dan ini dia hasilnya setelah aku bentuk semuanya. Ini biar dia tuh lebih cantik, lebih menjual, kita bungkus pakai plastik OP. Di sini untuk OP yang aku pakai ukuran 9x15. Caranya seperti di video aja ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Kalau pengen lebih cantik boleh banget pakai stiker tambahan. Ini dia. Ini tuh kemarin aku beli 11.000 isi 500 apa gimana, murah lah pokoknya ini teman-teman. Kalau teman-teman mau check out semua rekomendasi aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini dia takjil ala Restar RF. Ini tuh dadar gulung, dijamin ini tuh rasanya tuh nggak amis dan kulitnya tuh gurih, isiannya tuh bener-bener enak teman-teman. Soalnya nggak terlalu manis juga gitu loh, paham nggak sih? Ini tuh manis tapi manisnya yang pas gitu loh. Tuh kalian bisa lihat sendiri hasilnya cakep banget ya. Modal 16.500, jadi bener super banyak banget. Ini tambah berapa-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini tuh manisnya pas lah teman-teman. Kalau kalian nggak percaya langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.